Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Juniati Abdurrahman, guru kimia dari SMA Negeri 1 Biau. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat konfigurasi elektron dan diagram orbital. Dalam penulisan konfigurasi elektron ada beberapa asas yang harus kita pahami atau aturan-aturan. Yang pertama adalah aturan Aufbau atau prinsip Aufbau, kemudian asas larangan Pauli, yang ketiga adalah kaidah Han. Nah, kita akan lihat satu persatu apa saja aturan dalam penulisan konfigurasi elektron. Yang pertama, aturan Aufbau atau prinsip Aufbau. Bagaimana kata Aufbau? Katanya elektron akan mengisi orbital atom yang tingkat energinya lebih rendah dahulu, kemudian mengisi orbital atom ke tingkat energi yang lebih tinggi dulu. Nah, ini ada skema pengisian diagram orbital menurut prinsip Aufbau. Jadi pada kulit pertama itu 1s, kulit kedua 2s 2p, kulit ketiga 3s 3p dan 3d, kulit keempat 4s 4p 4d 4f, kulit kelima 5s 5p 5d dan 5f, kulit yang keenam 6s 6p 6d, kulit yang ke-7 7s dan 7p, kemudian yang terakhir adalah kulit yang ke-8 jika masih ada. Nah, bagaimana pengisiannya? Yang pertama itu harus kita mulai dulu dari kulit pertama, yaitu 1s. Setelah 1s kita ke 2s. Dari 2s kita ke 2p. Dari 2p kita ke 3s. Dari 3s kita menuju ke 3p. Setelah ke 3p, kita tidak boleh langsung ke 3D, tapi turun dulu ke bawah ke 4S. Dari 4S baru kita naik lagi ke 3D. Dari 3D kita turun ke 4P. 4P kita turun ke 5S. Dari 5S kita naik lagi ke 4D. Dari 4D kita turun ke 5P, kemudian turun lagi ke 6S, naik lagi kita ke 4F sesuai dengan arah panahnya, kemudian turun ke 5D, kemudian ke 6P, turun ke 7S, dari 7S kita naik lagi ke 5F, 5F kita turun ke 6D dan seterusnya sampai dengan 7P dan 8S. Nah, ini urutannya 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 5S, kemudian 4D, kemudian 5P, kemudian 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, dan terakhir 8S. Nah, kalian sudah pernah belajarkan tentang orbital ya. Orbital S itu maksimal diisi oleh 2 elektron, makanya ditulislah S2. Ini S2 ini bukan pangkatnya, tapi menggambarkan berapa jumlah elektron yang ada pada orbital. Jadi S2 maksimum dia memiliki 2 elektron. Kemudian orbital P itu maksimum memiliki 6 elektron, makanya ditulis P4. Jadi jika ada 1 elektron pada kulit P berarti dia P1. Jika 2 berarti P2. Yang paling maksimum, paling banyaknya adalah P6. D maksimal dia 10 elektron terdapat pada orbital D. Jadi D1, D2 sampai dengan D10. Kemudian pada kulit F maksimum diisi oleh 14 elektron. Jadi mulai dari F1, F2 sampai dengan F14. Jadi seperti itu pengisian konfigurasi elektron sesuai dengan orbital. Nah, sekarang aturan yang kedua dalam penulisan konfigurasi elektron adalah menurut aturan Han. Nah, apa kata Han? Pada pengisian orbital-orbital yang setingkat, elektron-elektron tidak membentuk pasangan yang lebih dahulu. Sebelum masing-masing orbital setingkat terisi sebuah elektron dengan arah spin yang sama. Nah, seperti ini. Misalnya pada orbital P ada 2 elektron. Jadi kita isi dulu 1. Jadi orbitalnya tanda panah ke atas dulu 1, kemudian 2. Tidak dikumpulkan di sini 1 2. Jadi 1 2. Jika 3 buah elektron, maka ini 1. Ini ada kotaknya ini. 1 2 3.
Jika 4 elektron pada orbital P berarti 1 kita isi dulu, kemudian 2, 3, kemudian kita balik ke pertama lagi, yaitu berlawanan arah 4. Gitu. Jika 5 elektron berarti kita isi dulu 1, 2, 3. Setelah penuh, setengah penuh, kita balik lagi 4, 5. Jadi 5 elektron, dia P5, ini P4, ini P3, ini P2. Nah, ini yang salah, pengisian yang salah. Jika ada 2 elektron pada orbital P, ini 1, 2, tidak boleh seperti ini, salah, harusnya di sini, seperti di atas ini. Demikian juga dengan yang 4 elektron. Bukan begini cara pengisiannya. Jadi 1, 2, 3, 4. Bukan dipenuhin dulu 1, kemudian yang lainnya belum diisi. Ini tidak boleh. Ini adalah aturan. Jadi kalau yang 4 elektron ini nih, 1, 2, 3. Kemudian kita balik lagi ke kolom yang pertama. Seperti itu ya. Sekarang ada lagi satu pedoman penulisan konfigurasi elektron asas larangan Pauli. Nah, apa kata Pauli? Dalam satu atom tidak mungkin 2 elektron mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Misalnya 2 elektron akan menempati subkulit 1s. 3 bilangan kuantum yang pertamanya akan mempunyai nilai yang sama. Jika n-nya sama dengan 1, maka l-nya sama dengan 0, m-nya sama dengan 0. Nah, itu tidak akan pernah sama, karena nanti pada spinnya itu ada yang berlawanan arah pada bilangan kuantum spin. Jika bilangan kuantum spinnya positif 1/2, berarti dia tidak berpasangan. Seperti ini, tidak berpasangan. Jika spinnya adalah negatif 1/2, berarti dia berpasangan. Nah, seperti ini. Ini adalah S-nya 1/2, min 1/2, ini plus 1/2. Ini menurut larangan Pauli. Jadi ada pengisian penuh dengan setengah penuh. Kita langsung ke contoh soal saja ya. Nah, misalnya contoh soal, tentukan konfigurasi elektron unsur berikut. Misalnya karbon, kalian kan sudah tahu bahwa penulisan unsur itu karbon 612, artinya berarti yang di bawah ini adalah nomor atomnya, yang ini adalah massa atomnya yang bagian atas. Nomor atom itu sama dengan proton juga sama dengan elektron kan? Nomor atomnya adalah 6, berarti elektronnya juga 6. Nikel 2859, berarti nomor atomnya 28, berarti protonnya 28, elektronnya juga 28. Demikian juga dengan strontium Sr. Nomor atomnya 38, berarti elektronnya juga 38. Yang kita buat konfigurasi itu adalah elektronnya, bukan protonnya. Jadi yang kita buat konfigurasi adalah elektronnya. Ingat itu ya. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Nah, ini Ibu sudah buat. Kita sudah buat. Nah, ini karbon nomor atomnya 6, berarti elektronnya 6. Jadi sesuai dengan aturan Aufbau tadi, setelah 1s2, kemudian kenapa dia lompat ke 2s2? Karena S itu maksimal terisi 2. Jadi tidak boleh karena elektronnya ada 6, 1s6 tidak boleh. Kenapa? Karena S itu maksimal 2. Jadi di 1s itu ada 2 elektron, kemudian lompat lagi ke 2s. S juga ini kan masih S, berarti dia 2s2. Nah, sekarang ini bukan pangkat ini ya, ini bukan pangkat, ini adalah gambaran elektronnya. Jadi di S ini ada 2 elektron, berarti 1s2, artinya ada 2 elektron, bukan pangkatnya ini. Nah, kemudian di kulit kedua orbital S ada 2 lagi elektron, berarti sudah 4 kan elektron ya. Tidak boleh karena 6 elektronnya 1s2, kemudian 2s4 tidak boleh, S sampai 4 maksimal 2. Karena belum cukup elektronnya, masih 4, sedangkan elektronnya ada 6, maka kita lanjut lagi ke orbital yang berikutnya, itu di 2p. Nah, di 2p ini maksimal di 6, tapi karena elektronnya hanya 6, berarti di sini hanya 2p2. Harusnya kan maksimal 6. Tapi karena elektronnya hanya 6, berarti di sini 2, di sini 2. Kita isi juga di sini 2. Jadi elektronnya di sini 2. Jadi ketika kita jumlahkan semuanya jadi 6 elektron, sini 2 jadi 6 elektron. Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat nikel. Nikel itu 28. Kita buatlah konfigurasinya seperti tadi, 1s2, 2s2, 2p6. Nah, tidak boleh di sini lebih dari 6. P itu kan maksimal 6. Nah, sampai dengan P6 ini masih baru 10 kan, ini 22, 6 berarti baru 10, sedangkan elektronnya 28 kan. Kita lanjut lagi, habis 2P
sesuai dengan diagram tadi dia ke 3S. Sampai 3S, S itu maksimal 2, baru 12. Habis 3S, sesuai diagram tadi kita ke 3P. P itu kan maksimal 6. Nah, berarti di 3P 6, kita hitung elektronnya belum cukup, baru 18. Kan 28 semuanya, kita lanjut lagi. Habis 3P, kita ke 4S. S itu maksimal 2, berarti kita harus maksimal tulis 2 di sini. Nah, sekarang ternyata elektronnya baru 20. Kita tambah lagi. Habis 3S kita naik ke 3D lagi. Nah, jadi D itu maksimal 10. Maka kita isilah di sini 3D8. Jadi setelah kita jumlah elektronnya ini, yang kamu lihat ini bukan pangkat tapi jumlah elektronnya semuanya adalah 28. Berarti konfigurasi elektronnya si nikel 28 adalah seperti ini. Sekarang strontium. Strontium itu nomor atomnya 38, berarti elektronnya semuanya adalah 38. Nah, kita buat sampai dengan 4S2 itu dia 20 ya. Kemudian D itu maksimal 10, berarti 3D10. Nah, 3D10 sampai di 3D10 dia baru 30. Nah, belum cukup 38. Habis 3D 4P, 4P 6. Kan maksimalkan dia 6, 4P6 berarti belum cukup juga, baru 36. Lanjut lagi kita ke 5S2. Setelah kita jumlah ternyata semua 38, berarti berakhir di 5S2. Nah, seperti itu cara membuat konfigurasi elektron ya. Nah, kita lanjut. Apalagi yang kita sekarang, bagaimana kalau dalam bentuk ion? Nah, ion itu adalah atom-atom yang bermuatan. Jika dia bermuatan positif, berarti dia melepaskan elektron. Kalau bermuatan negatif, berarti atom itu menangkap elektron atau mengambil elektron. Nah, sekarang kalau dia bermuatan positif 1, berarti dia melepaskan 1 elektron. Kalau dia bermuatan positif 2, berarti dia melepaskan 2 elektron. Demikian juga dengan kalau dia bermuatan negatif. Kalau bermuatan negatif 1, berarti dia menangkap 1 elektron. Jika bermuatan min 2, maka dia menangkap 2 elektron. Jika bermuatan min 3, berarti dia menangkap 3 elektron. Nah, sekarang kita lihat kalsium dalam keadaan normal, tidak dalam bentuk ion, dia tuh nomor atomnya 20. Nah, kita buat konfigurasi seperti tadi, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Kalau kita jumlah elektronnya semua ini semuanya 20. Nah, karena dia melepaskan elektron bermuatan positif 2, dia melepaskan 2 elektron, berarti ada satu hal yang kalian harus ingat, ketika suatu atom melepaskan elektron, maka yang dia lepaskan itu adalah elektron yang paling luarnya, elektron yang paling akhirnya, yang paling luarnya. Nah, yang paling luarnya itu adalah 4S2. Nah, berarti karena dia melepaskan 2 elektron, berarti ini yang lepas nih, tidak ada lagi dia lepaskan. Makanya di konfigurasi elektron Ca2+ berbentuk ion 2+, tidak ada lagi 4S nya sampai 36P saja karena 2 elektronnya sudah dilepas. Nah, seperti itu. Bisa? Nah, sekarang kita lihat oksigen 8. Oksigen dalam bentuk atomnya itu kan 8, dia punya nomor atom, berarti elektronnya 8, 1S2, 2S2, 2P4. Kalau kita jumlahkan semuanya 8 elektron kan? Karena si oksigen ini menangkap 2 elektron, maka dia bermuatan min 2. Nah, berarti konfigurasinya begini. Nah, ini kan P4. Dia menangkap 2, berarti jadi P6. Kan P maksimal 6. Jadi dari 2P4 dia ketambahan 2 elektron, berarti jadi 2P6. Nah, begini cara membuat konfigurasi elektron dalam bentuk ion. Kita lanjut. Nah, sekarang sebelum kita lanjut lagi ke materi tentang membuat konfigurasi elektron dengan cara meringkas, terlebih dahulu kita pelajari dulu tentang gas mulia. Nah, gas mulia ini dalam sistem periodik dia terdapat dalam golongan 8A. Golongan 8A itu unsurnya adalah helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Helium itu nomor atomnya 2, berarti dia 1S2. Neon nomor atomnya 10, 1S2, 2S2, 2P6. Argon nomor atomnya dia 18, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, ini semuanya 18. Kripton, coba
berakhiran dengan 4p6. Jumlah semua elektronnya 10, 20, 36. Nah, sekarang coba kita lihat keteraturannya. Gas mulia ini semuanya penuh, sampai penuh dia. Nah, sekarang S2, sekarang neon itu berakhiran dengan 2p6, argon 3p6, kripton 4p6, xenon 5p6, radon 6p6. Jadi ini adalah konfigurasi elektron gas mulia. Ini kita mau jadikan pedoman dalam penulisan konfigurasi elektron unsur-unsur yang lainnya. Karena kalau misalnya penulisan konfigurasi elektron masih nomor atomnya 1 sampai 10 itu masih sedikit. Tapi kalau sudah panjang, ini kan nanti akan merepotkan kalian dalam menulis konfigurasi elektron. Jadi dibuatlah konfigurasi elektron berdasarkan konfigurasi elektron gas mulia, yaitu diperpendek atau dipersingkat. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini misalnya nikel. Tadi kita sudah buat konfigurasinya kan ya. Nikel itu 1s2, 2s2, dp6, 3s2 sampai dengan 3d8. Nah, sampai dengan 3p6 ternyata dia adalah argon. Nah, coba kita lihat sampai dengan 3p6 itu argon. Nah, maka ditulislah dalam kurung argon 4s2 3d8 sampai yang merah ini adalah konfigurasinya si argon. Jadi tulislah argon dalam kurung 4s2 3d8. Demikian juga dengan strontium. Sampai dengan di 4p6 tadi itu adalah kripton Kr36. Jadi sampai di sini adalah kripton. Jadi dalam kurung Kr5s2. Jadi dipersingkat seperti ini, namanya penulisan konfigurasi elektron dengan menggunakan konfigurasi elektron gas mulia. Ada lagi kalium nomor atom 31. Kita buat konfigurasinya sampai 4p1. Ternyata sampai dengan 3p6 itu adalah konfigurasinya si argon 18. Berarti sampai di sini adalah argon. Sambungannya adalah 4s2, 3d10, 4p1. Jadi kita buat seperti ini diringkas. Demikian juga dengan misalnya yang keempat yaitu fosfor. Nomor atomnya 15. Kalau kita buat konfigurasi sampai begini nih, 3p3. Ternyata sampai 2p6 itu adalah konfigurasinya neon. Nah, 10 kan neon sampai di sini. Maka neon dalam kurung 3s2 3p3. Jadi begini cara penulisan konfigurasi elektron dipersingkat atau diperpendek. Kita lanjut. Nah, sekarang membuat diagram orbital ya, seperti yang kaidahan tadi ya. Jadi berilium kan 4 ya. Kita buat konfigurasinya 1s2, 2s2. Kalau kita buat diagram orbital berarti ini S ada 2 kan ya, ke atas, ke bawah. Kemudian di ini 2s, 2s2, ada 2 elektron dalam diagram orbital S dengan berlawanan arah. Ya, satu ke atas, satu ke bawah. Kemudian boron 5, 1s2, 2s2, 2p1. Berarti yang S-nya penuh, kemudian ini P1. Kemudian karbon berakhiran dengan P2, maka P-nya sini 2. Nitrogen berakhiran dengan P3, berarti 1, 2, 3. Jangan dikumpul di sini, harus penuh dulu baru balik lagi. Kemudian oksigen dia P4. Jadi kita buat 1, 2, 3. Kemudian balik lagi menghadap ke bawah. 4. Demikian juga dengan fluor berakhiran dengan P5, berarti 1, 2, 3, 4. Harusnya di sini juga nih ada 1 ya. Ada 1 tadi tidak ikut. Jadi 5. Gitu ya. Jadi sekarang kita lanjut lagi. Ada penulisan orbital elektron penuh dan setengah penuh seperti larangan Pauli tadi. Nah, sesuai dengan Aufbau kan, untuk krom kita tulis, krom kan nomor atomnya 24. Setelah kita buat konfigurasi berakhiran dengan 3d4. Demikian juga dengan tembaga 29. Setelah kita buat konfigurasinya berakhiran dengan 3d9. Ternyata pengisian orbital ini ternyata dia tidak stabil. Nah, dia tidak stabil karena dia itu akan stabil apabila dia penuh atau setengah penuh. Nah, maksudnya begini nih. Nah, untuk yang 4s2 3d9 yang pertama ini 4d3d9 itu kalau kita buat diagram orbitalnya di kulit terakhirnya
4s2 ini kan 2, kemudian 3d9 kan D kan orbitalnya 5, berarti 1 2 3 4 5, balik lagi 6 7 8 9. Ternyata keadaan begini tidak stabil karena energinya ini, D ini lebih besar, maka yang di S ini berpindah ke sana. Nah, jadilah seperti ini. Nah, dia stabil kalau model begini. Jadi di situ yang sini pindah ke sini. Jadi ini jadi penuh. Nah, jadi orbital D jadi penuh. Ini cos 1 tidak berpasangan. Nah, yang begini adalah dia stabil. Maka konfigurasi elektron yang benar adalah 4s1 3d10 ini. 4s1 3d10 karena ketika posisi begini berarti orbital D-nya itu penuh. Sama dengan ini juga nih, krom itu kan 4s2 3d4. Kalau 3d4 berarti kan sampai di sini nggak penuh. Dia akan stabil jika D-nya itu 5. Nah, ini adalah larangan Pauli. Jadi katanya harus begini stabil. Seperti itu pengisian atau penulisan konfigurasi elektron. Oh ya, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan bilangan kuantum. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.